Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil a'zam Syekh Abi Hasan Ali Asyadili Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Bauddin An-Naksabandi wa silsilati tariqah qadiriyah naksabandiyah wa naksabandiyah khalidiyah wa silsilati tariqah syadiliyah wa usulihim wa furu'ihim annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati silsilati jamil kutub wa jamil asanid wa silsilati dalailul khairat wa ila hadrati silsilatil Qur'an ilal muntaha wa ila hadrati syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina al-alim al-allamah Abu Muhammad Bahauddin Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa Sayyidil Walid Syekh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah wa Sayyidil Walid Syekh Hashim Ahmad wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan li qada'i wa ila hadrati yang Kanjeng Sultan Agung wa ila hadrati Amangkurat Tegal Arung wa ila hadrati Panuan Senopati wa ila hadrati Ki Ageng Setong Rapyak wa ila hadrati Ki Ageng Pemanahan wa ila hadrati Ki Ageng Hanis Lawayan wa ila hadrati Ki Ageng Selo wa ila hadrati Ki Ageng Getas Pendowo wa ila hadrati Dewi Nawangsih wa ila hadrati Ki Ageng Joko Taro wa ila hadrati Syekh Maulana Maghribi wa ila hadrati khususan masyayikhin al-kiram masyayikh Lirboyo Kediri masyayikh Kuwagir masyayikh Al-Ma'id Mangkuyudan masyayikh Kamarsil masyayikh Al-Madan Rabi'a wa ila hadrati Mandufin Abi Zambal wal Furaid wal Akdar wa klub radati wa ila hadrati Al-Habib Ahmad Masyhur bin Tuha Al-Haddad wal Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada pagi hari ini kita akan masuk yaitu rukun sholat kelima dan yang keenam yaitu rukuk dan i'tidal. Bismillahirrahmanirrahim wa khamisuha utawi kaping 5 arkanus sholat iku rukuun rukuk bin hinain kelawan inhina bihaisutana lurohatahu kelawan sekerine entok rohatahu tangan lo apek lorone man wa huma utawi rohatahu iku ma perkara adal asobi salian asobi minal kafaini saking apek loro fala yakfi maka ora cukup apa usul asabi tekane pira-pira driji rukbataihi ing dengkul lorone man lau arada lamun karep sapa man wat ahuma ing nyelehake karone alaihi ma ing atase rukbatain ing datidalil khulqati ing dalem nalikane i'tidale khulqa hadza utawi ki aqal ruku iku saksid minimal ruku. Adapun yang kelima dari rukunya sholat itu adalah kita wajib melakukan rukuk. Tidak ada khilaf. Rukuk ini wajib dilakukan. Artinya kalau ada orang melakukan sholat tapi tidak melakukan rukuk maka sholatnya tidak sah menurut 4 madhab. Nah, di sini dikatakan rukuk itu adalah yaitu membungkukkan yaitu punggung kita dengan kadar kira-kira telapak tangan. Artinya kedua telapak tangan ini bisa sampai kepada lutut kita. Nah, yang dimaksud di sini adalah telapak tangan, bukan asobi. Jadi kalau misalnya ini jari jemarinya kena begini, ini belum dianggap. Tapi harus benar-benar telapak tangan ini, rohatanya. Berbeda dengan ketika kita sujud itu tidak harus tangannya
ini nempel ke dalam tempat sujud, tidak, tapi cukup cukup bagian asobik jari jemari kita itu nempel kepada sujud sudah dianggap sah. Sujudnya begini sudah sah, tapi memang kurang sempurna. Paling sempurna tetap ditolong semuanya ini. Tapi kalau rukuk itu adalah semuanya, tidak boleh hanya begini saja kemudian kepada lutut kita tidak sah atau kurang sempurna. Kemudian dikatakan di sini yang dimaksud dengan meletakkan tangan di dalam lutut itu adalah tidak pada bagian lututnya, tapi lutut agak sedikit ke atas. Jadi ya lutut tapi agak sedikit ke atas, seperti itu maksudnya. Kemudian ada pendapat artinya tidak boleh di bawah lutut, tapi pas lutut atau lutut di antara dua lutut atau pas di antara dua lutut tadi. Ini adalah pendapat daripada ijma' para ulama. Kemudian Imam Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa memasukkan kedua tangannya antara dua lutut, memasukkan kedua tangan antara dua lutut. Ketika kita sholat itu diperintahkan kita itu untuk merenggangkan tangan kita bagi laki-laki, bagi perempuan itu kemudian menempelkan tangannya. Jadi begini, bagi laki-laki begini. Ada beberapa sebab kenapa seperti itu, karena ketika laki-laki itu dibenggangkan begini tidak jadi masalah. Kalau perempuan dibenggangkan ada kekhawatiran misalnya akan kelihatan lekuk tubuhnya. Karena kalau begini kelihatan lekuk tubuhnya, tangannya bentuk seperti itu. Itulah kemudian hikmah daripada sholat itu sampai seperti itu. Seorang perempuan tidak boleh kemudian menunjukkan lekuk tubuhnya ketika sholat. Maka Sayyidah Fatimah atau putri Rasul sallallahu alaihi wasallam atau para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu kan belum pernah disyariatkan yang namanya keranda. Keranda itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman saat itu putri Rasulullah atau sunnah takririyahnya itu di putri Rasulullah. Beliau tidak ingin lekuk tubuhnya dilihat sama laki-laki manapun. Maka kemudian beliau pengen ketika nanti mati itu dimasukkan ke murabba, ke keranda, agar lekuk tubuhnya tidak dilihat sama laki-laki lain. Seperti itu. Itulah saking hati-hatinya diri putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini hikmah bagi para perempuan, bagi para ibu-ibu, jangan sampai mudah meletakkan atau menunjukkan lekuk tubuhnya. Maka ketika pakai kerudung ya jangan yang kecil seperti itu. Pakai kerudung itu yang agak sedikit besar, yang kira-kira kalau pakai kerudung tersebut lekuk tubuhnya seorang akhwat, seorang perempuan itu tidak kelihatan. Itulah syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari hikmah kita melakukan rukuk di dalam sholat. Suara seorang perempuan pun juga harus dijaga. Jangan sampai kemudian menghadirkan suara yang bisa menimbulkan syahwat daripada laki-laki lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hikmah daripada rukuk. Kenapa kok perempuan itu dibeginikan? Salah satunya seperti itu. Kita harus hati-hati, jangan sampai menimbulkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sunnalah dari sunatake fi ruku ing dalam rukuk apa taswiyatul dhuhrin, kerataake geger wa unukin lan gulu. Lah sunnahnya bapak-bapak, kita itu disunahkan untuk rukuk yang kira-kira punggung kita dan leher kita itu lurus. Sampai kalau ditaruh papan tidak jatuh papan tersebut. Itu adalah rukuk yang paling sempurna. Andai kan enggak sampai rukuk begitu, boleh apa tidak? Boleh, tapi kurang sempurna. Yang penting tidak inhinas. Kalau inhinas ini hukumnya tidak diperbolehkan atau ada matan makruh. Inhinas itu jadi rukuk begini tapi kepala begini. Jadi kita contohkan. Jadi rukuk begini. Ini ada membusungkan dada. Ini adalah tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Rukuk itu ya harus dadanya itu kemudian dihadapkan ke bawah seperti itu. Tidak boleh ke depan, dibusungkan. Membusungkan itu namanya inhinas.
Inhinas tidak diperbolehkan. Bi ayyamuddahuma hatta yasiru kasofihati alwahidah littiba'in, karena mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kemudian wa akhdhu rukbataihi ma'a nasbihima wa tafriqihima. Lah kemudian tangan itu tidak digenggam. Jadi tidak digenggam ketika ada di dalam lutut, tapi ditafrik, agak sedikit dibegangkan begini. Jadi ditafrik, tidak begini, tapi ditafrik, dibegangkan begini ketika menyentuh tubuh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bikafaihi ma'a kashfihima wa tafriqatu asabi'ahuma tafriqan wasaton, tapi membenggangkannya tidak berlebihan. Artinya tidak sampai begini tidak, tapi ya sederhana saja, yang penting dibenggangkan seperti itu. Wa qaulu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, lan utawi maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan. Nah, dianjurkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Ini adalah dianjurkan di dalam kitab Fathul Mu'in. Wa aqallu tasbih fihi wa fi sujudi marrah. Nah, kemudian paling sedikit-sedikitnya tasbih ya 3 kali itu tadi. Walau binahwi subhanallah wa aktsaruhu ihda asyarah. Tapi paling banyak boleh sampai 11 kali. Ini kecuali imam loh. Kalau imam tetap 3 kali. Tapi kadang-kadang imam itu kan bacanya pelan-pelan, maka bagi makmum diperbolehkan membaca sampai 11 kali. Jadi baca subhanallah rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, 11 kali boleh. Sampai diperbolehkan seperti itu di dalam kitabnya, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari, seperti itu. Kemudian di sini dikatakan di dalam i'anahnya, amma imamu ghairihim falayazidu ala thalas. Untuk imam tidak perlu ditambahi lebih dari 3 kali. Ay yukrahu lahu dzalika li takhfif alal mutaqaddim. Tapi kalau imam itu kok menambahi sampai lebih dari 3 kali, hukumnya makruh. Kada fi syarhir Romli. Ini adalah pendapat di dalam kitab Syarah Romli atau kitab Nihayatul Muhtaj. Wa qawlu wa yazidu man marra'i al-munfarid wa imamul mahsurin nabi syartihi. Wa yazidu man marra nadban Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa idami wa adumi wa aswabi wa sya'ri wa bashari. Disunnahkan bagi kita setelah membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali atau 11 kali, menambahi Allahumma laka raka'tu wa bika amantu dan seterusnya tadi. Ini disunahkan kita membaca doa tersebut ketika selesai membaca tadi. Kemudian khosya'a. Apa makna khosya'a di dalam khosya'a laka sam'i? Apa makna khosya'a? Di dalam kitab Hasyiah Bujairami alal Khatib, yaqulu dzalika wa illam yakun mutassifan bidzalika li'annahu muta'abbidun bihi. Wafaqan li Muhammad Romli. Dikatakan walaupun mungkin kita tidak salatnya tidak khusyuk, walaupun mungkin salat kita itu tidak bisa sempurna, tapi kita ada keinginan kepada Allah, aku itu berusaha salat dengan khusyuk, niatnya muta'abbidan lahu, yaitu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Aku berusaha khusyuk lah, khusyukku gur kaki panjenengan tok wahai Gusti Allah. Ini begitu. Kemudian dikatakan wa mastaqallat bihi qadami ay jami'u jasadi lillahi rabbil alamin. Mataku, telingaku, wajahku, badanku, semua di dalam tubuhku tidak aku pakai untuk beribadah kecuali hanya untuk Engkau saja wahai Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
Wa yusanul ada disunatake fi dalam ruku' wa fi sujudi subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli walau Allahumma firli. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan selain membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali atau 11 kali, ditambahi Allahumma laka raka'tu, ditambahi lagi subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Ini juga dianjurkan ketika kita melakukan rukuk dan sujud seperti itu. Ini kalau dibaca semua nggih lumayan ini ya. Walau iktasara ala tasbih awi dzikri fatasbih afdal. Umpami Pak, panjenengan kok aduh kalau saya membaca yang lain, saya ingin membaca istighfar saja, boleh apa tidak? Ya boleh saja, asalkan itu ada syariatnya dan dalam bahasa Arab boleh saja. Kalau rukuk membaca sholawat bagaimana? Asalkan sholawat itu ada syariatnya, ada dalilnya. Innallaha malaikatu yusholluna 'alan nabi, yusholluna 'alan nabi, boleh. Cuman dikatakan di dalam kitab ini kalau misalnya panjenengan ada pilihan antara zikir dan tasbih, wafat tasbih afdol, maka membaca tasbih itu lebih dianjurkan di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Utamakan membaca tasbih. Wasala sutasbihatin ma Allahumma laka wa raka'tu ila akhirih afdal min ziyadati tasbih ila 11. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 11 kali dibandingkan subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali, tapi jenengan tambahi Allahumma raka'tu, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu ila akhirih, itu lebih afdal 3 kali plus Allahumma laka raka'tu ila akhirih tadi sampai akhir tadi, seperti itu. Nah, ini bagi makmum dan bagi munfarid, bagi orang yang sholat sendirian. Tapi bagi imam ya tidak disunahkan, cukup 3 kali saja. Dikatakan bahwasanya wa yukrahu al-iktisar ala aqallir ruku' wal mubalagha fi khafdir ra'si 'anil dhuhri fihi. Dimakruhkan ketika kita sholat itu membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu hanya 1 kali atau 2 kali saja, makruh hukumnya, tidak dibenci oleh syariat. Termasuk mubalaghatul khafdi, sirah kepalanya terlalu direndahkan sehingga lebih rendah daripada punggung, ini makruh. Jadi praktiknya seperti ini. Kepalanya itu sangat rendah sekali, itu adalah sangat dimakruhkan di dalam syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu para pemirsa. Wa yusannu lidzakarin ayyujafi mirfaqaihi an jambai wa batnihi an fakhidai fir ruku'i was sujudi. Ketika rukuk dan sujud tadi kami singgung, bagi laki-laki disunnahkan. Sunnah itu artinya tidak wajib, Pak. Kalau kita itu tidak melakukan ini boleh nggak boleh. Bagi laki-laki disunnahkan untuk merenggangkan tangannya ketika rukuk dan sujud. Sujud begini ya, direnggangkan begini sujud. Rukuk juga direnggangkan. Wali ghairihi ayyadumma fihima ba'dahu li ba'din. Bagi banci dan bagi perempuan itu disunahkan untuk mempertemukan daripada 2 tangannya seperti itu. Ini di dalam kitab ini dikatakan seperti itu. Wa yajibu ayyarfa'a mirfaqaihi an jambai wa batnuhu an fakhidaihi walidzalika litibai. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa istandul 'ari fal afdal lahu afdal. Dikatakan kecuali bagi laki-laki yang sholat dalam keadaan telanjang, maka dianjurkan bagi laki-laki yang sholat dalam keadaan telanjang karena enggak ada baju sama sekali, sholatnya itu dengan merenggangkan tangannya seperti itu. Tambihun yajibu wajib apa al-layak sudah yang to nejo bil huwi kelawan huwi ali ruku maling ruku ghairu saliyane ruku. Jadi dikatakan di dalam kitab ini tidak boleh Bapak-bapak kita itu melakukan rukuk tapi niatnya tidak rukuk. Misalnya
jenengan itu Allahu Akbar waladdallin. Kemudian ada orang dijoroke. Jenengan ketika dijoroke, kemudian apa namanya jenengan itu sampai mau tersungkur, lah ini sisan rukuk sisan, maka tidak sah, harus faur out kemudian menuju kepada rukuk lagi, karena rukuknya tadi itu tidak diniati rukuknya tadi itu rukuk gara-gara dijoroki sama orang, seperti itu. Lah kemudian dikatakan di dalam kitab ini kalau diniati selain itu maka tidak sah. Dikatakan di dalam i'anahnya saja ay ghairu ruku'i bi ayyah bi qasdi ruku' wahdahu ay ma'a ghairihi aw la bi qasdi syai'in. Apalagi kalau enggak niat enggak sah. Jadi ketika rukuk itu harus saya niat rukuk begitu. Jadi harus ada sejo di dalam hati untuk rukuk. Rukuknya rukuk sholat, tidak boleh yang lain. Kalau ada rukuk yang lain tidak sah. Misalnya sedang waladdallin minal jinnati wan nas. Ini saya ada Pak Yai lewat, saya tak agak menunduk sedikit. Sekalian rukuklah, maka tidak sah. Tidak sah. Harus benar-benar niatnya istiqol, mustakil untuk rukuk. Seperti kemarin Fatihah tidak boleh diniatkan double dengan yang lain. Jenengan niat baca Fatihah, tak niati sisan ndongake Mbah Gus sing wis mati, tak niati sisan ndongake wong sing lara misalnya, mboten sah. Harus niat benar-benar niat membaca Al-Qur'an untuk Fatihahnya salat. Falau hawi li sujudi tilawatin falamma balagha hadir ruku' ja'alahu ruku'an lam yakfi. Jenengan misalnya sedang membaca surat-suratan, kemudian sampai kepada ayat yang menunjukkan sujud tilawah. Ayat misalnya tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, atau surat Sajdah ada itu. Kemudian jenengan mau melakukan sujud tilawah, sujud Allah. Saya enggak jadi sujud tilawah lah, enggak jadi. Tak rukuk saja. Lah ini enggak, kemudian rukuk saja, rukuk tek enggak sah. Harus kembali lagi untuk kemudian rukuk yang mustaqil, niatnya untuk rukuknya sholat. Karena tadi niatnya itu adalah mau sujud tilawah, tapi nggak jadi sujud tilawah diganti rukuk nggak sah. Harus benar-benar memang dia turun untuk niat rukuk. Kalau tidak niat rukuk asli maka tidak sah. Falamma balagha wa sulahat darruku walau aqallahu. Walaupun dapat sedikit, Allah beri sedikit tek, niatnya sujud tilawah, ganti rukuk aja, nggak sah. Li tilawah li sujud tilawah ay walikot li nahwi hayya. Termasuk begini, ada ular di depan saya. Jadi kan boleh lah. Kalau jenengan sholat kemudian ada ular, jenengan pateni plek, tapi biaqol li haroka, dengan gerakan yang paling cepat, kira-kira begitu, tidak lebih dari 3 gerakan. Lah kemudian jenengan mau turun membunuh hewan, sekalian rukuk tek rukuk, maka tidak sah. Harus benar-benar niatnya rukuk untuk rukuk. Bal yalzamhu ayyantasiba summa yarka. Ya, bagaimana solusinya? Jenengan ketika dalam posisi seperti itu berdiri lagi secara sempurna, baru rukuk lagi, itu baru dianggap sah. Karena dirihi minal i'tidal wa sujudi wal julus baina sajdataini. Hal ini juga berlaku ketika sujud, ketika duduk di antara 2 sujud, ketika i'tidal juga begitu, tidak boleh. Misalnya dan saya rukuk dan kaget, langsung jeneng berdiri. Nah, berdirinya ini kan karena kaget. Maka jenengan tidak boleh sekalian itidal, kan mau itidal, gak boleh. Harus kembali lagi kepada rukuk, baru kemudian itidal lagi. Ini adalah aturan syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya walau syakka ghairu ma'mumin wa huwa sajid hal raka'a lazimaul intisab fauran tsumma ruku'. Dikatakan wala yajuzu lahu al-qiyam raki'an. Dikatakan bahwasanya kalau ada orang ragu-ragu ini selain makmum loh ya. Artinya imam. Kalau makmum tidak boleh. Makmum itu harus selalu ikut gerakan imam. Jenengan sebagai makmum, ini saya sudah rukuk belum tadi ya? Kayaknya kok sudah, kayaknya belum. Padahal imamnya niku sujud. Jenengan wajib ikut sujudnya imam. Pokoknya makmum niku dari imam ngoten.
Lah, kalau ragu-ragu bagaimana Pak? Aud ba'da salamil imam. Jenengan wajib berdiri lagi menuju ke rakaat satu lagi untuk mengganti rakaat yang ragu-ragu tadi. Jenengan tadi ragu-ragu. Tadi itu saya sudah rukuk belum ya? Kok kayaknya sudah rukuk, kayaknya belum. Sudah belum ya? Ini maka jenengan cukup mengikuti gerakannya imam sampai akhir dan jenengan wajib menambah satu rakaat karena ada keraguan di dalam rukuknya sholat. Kemudian ketika imamnya salam jenengan nambahi satu rakaat seperti itu. Kemudian kalau jenengan ragu-ragu, jenengan imam atau jenengan sendirian. Kemudian di sini kata tadi itu saya itu sudah ruku atau belum ya? Ini saya berdiri ini untuk sujud atau untuk ruku ya? Maksudnya jenengan itu ragu-ragu. Ini tadi habis membaca surat-suratan berdirinya atau habis i'tidal. Jadi kan berdiri kan ada kalanya i'tidal atau ada kalanya habis membaca surat-suratan. Hanya belum ruku gitu. Ragu-ragu seperti itu bagaimana? Maka lazimahul intisab fauron summa ruku. Jenengan wajib mengambil pendapat yang ruku. Artinya apa? Ruku dulu, i'tidal baru sujud. Kalau jenengan sendirian atau kalau jenengan dalam keadaan sholat menjadi seorang imam. Dan nanti kalau misalnya makmumnya itu niatkan misalnya subhanallah, ya berarti jenengan tinggal kembali saja selama belum duduk ruku secara sempurna. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab ini dikatakan lazimahul intisab fauron fa in makasa liyatadzakkar bi talat salat. Nak kakean mikir batal salatnya. Jadi kan wah. Misalnya jeneng ngalamun. Wah. Ya saya tadi gerakannya menuju ke ruku atau sujud ya. Ragu-ragu nih jenengan. Kok mikir terlalu lama, batalat salatu. Salatnya batal. Wala yajuzu lahu al-qiyam raki'an ay la yajuzu lahu ayyan tashiba ila haddir ruku' faqat. Qala fi Tuhfah, ada pendapat di dalam kitab I'anah mengambil dari kitab Tuhfatul Muhtaj, wa inna ma lam yuhsab huwi 'anir ruku' li annahu sarfu huwil mustahiq liruku' ila ajnabiyyin anhu fil jumlah. Idzan la yalzamu minas sujudi min qiyami wujudi huwi ruku'. Dikatakan bahwa ketika jenengan melakukan ruku' yang pertama tadi kok ternyata jani wis ruku', jani sampai wis ruku' mau, maka ruku' yang pertama tadi itu la tanaqid, tidak dianggap atau tidak mendapatkan hitungan seperti itu. Ini masalah ruku' di dalam kita melakukan yaitu sholat seperti itu. Di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah ada tambahan di dalam kitab tersebut. Jadi ketika rukuk itu Pak disunahkan dengan membaca Allahu Akbar. Itu membaca Allahu Akbar itu sunnah hukumnya menurut pendapat dari 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi dan Maliki. Ada pendapat dari ulama bernama Imam Sa'id bin Jubair dan Imam Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini seorang khalifah yang alim. Seperti halnya sinuwun Kanjeng Sultan Agung itu juga khalifah raja yang alim. Nah, di sini juga ada khalifah yang alim, Umar bin Abdul Aziz. Maka di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu kekhalifahan Islam di seluruh dunia sampai saking sejahteranya Islam saat itu seluruh dunia tidak ada mustahik zakat. Mboten enten wong miskin, mboten enten wong fakir, mboten enten wong kredit utang, mboten enten tiyang horib, enggak ada budak mukata, budak mboten enten. Kabeh niku sugih di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz niki. Nah, ini semoga Indonesia juga bisa seperti itu nanti. Enggak ada mustahik zakat. Ada Pak sekarang yang nggak ada mustahik? Ada. Negara mana Pak? Negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu tidak ada mustahik zakat. Jenengan tinggal di Brunei, nggak ada orang Brunei yang berhak menerima zakat karena nggak memenuhi syarat orang yang menerima zakat 8 golongan, tidak ada. Niku Brunei Darussalam ada sekarang.
Saking kayanya negara Brunei Darussalam seperti itu. Nah ini beliau mengatakan tidak perlu bertakbir kecuali sholat takbiratul ihram sholat pertama. Jadi takbir Allahu Akbar itu hanya disyariatkan ketika mau sholat Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram. Tapi setelah itu tidak. Ini pendapat dari Imam Sa'id bin Jubair dan Imam Umar bin Abdul Aziz. Ini ada pendapat. Pendapat ini tentu tidak diikuti oleh 4 madhab. Jenengan tetap mengambil saran kami yaitu pendapat 4 madhab. Artinya apa? Ketika ada ustadz misalnya nyeleneh ceramah, takbir itu ya di awal toh, intikal tidak perlu takbir, pindah-pindah itu intikal tidak perlu takbir, maka tidak usah kaget. Itu adalah pendapat Sa'id bin Jubair dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Kemudian apakah tomak ninah di dalam rukuk? Apakah tomak ninah di dalam rukuk itu kemudian dianjurkan atau diwajibkan? Ini menurut Imam Syafi'i, Hambali dan madhab Imam Maliki, tomak ninah di dalam rukuk itu hukumnya wajib. Wajib. Jadi ketika jenengan itu berdiri, ketika rukuk, maka harus berhenti biqadri subhanallah, harus berhenti diam. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, ini kan ada berhentinya. Enggak boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak boleh. Tapi menurut Imam Hanafi, tomakninah di dalam rukuk itu hukumnya tidak wajib. Artinya kalau ada orang sholat kok tidak tomakninah, dalam madhab Imam Asy-Syafi'i itu tetap dihukumi sah. Ini biasanya orang yang tarawihnya ngebut itu loh. Tomakninah itu kan berhenti sebentar. Orang yang sholatnya ngebut di beberapa masjid itu adalah mengikuti madhab Imam Hanafi. Cuman kalau tarawih di Mantenan Blitar itu setahu saya juga, kalau kita lihat sekilas dari videonya itu masih sempat di Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, itu masih sempat untuk berhenti biqadri subhanallah. Artinya tetap dianggap tomakninah kalau memang dia sempat berhenti dengan kadar membaca subhanallah. Semoga kita semuanya menjadi orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasa disuha utawi kaping 6 arkanus shalah. Adapun rukun yang ke-6 adalah yaitu i'tidal. I'tidal itu walau fi naflin, walaupun ing dalam salat sunnah. I'tidal itu hukumnya wajib menurut Imam Asy-Syafi'i. Baik sholatnya wajib maupun sholat sunnah, alal mu'tamadi ing atase pendapat kang mu'tamad. Panjenengan pirsa Pak, nak mboten kalian Mbah Yai salah satu ulama besar di Kediri niku Pak. Niku nak sholat sunnah niku mboten nate i'tidal. Jadi habis sholat Pak, habis rukuk ngadeg langsung sujud. Jadi mboten kok kayak rukuk berdiri Rabbana lakal mboten. Rukuk berdiri langsung sujud, mboten kok berdiri sebentar baru sujud. Tapi dia tidak rukuk berdiri langsung sujud, seperti tidak ada berhentinya sama sekali. Sebab ini kok kiai kok begini, enggak i'tidal bagaimana? Nah, kita harus tahu i'tidal itu diwajibkan ketika kita melakukan sholat wajib dan sunnah menurut pendapat yang mu'tamad. Akan tetapi wa muqabiluhu yakul la yajibul i'tidal fin nafilah. Tapi muqabilnya qaul mu'tamad mengatakan bahwa i'tidal itu hukumnya adalah tidak wajib. Sekali lagi, muqabil qaul mu'tamad mengatakan i'tidal itu hukumnya tidak wajib. Maka kalau panjenengan tidak ingin i'tidal di dalam melakukan sholat, itu adalah diperbolehkan menurut muqabil qaul mu'tamad. Begitu juga di dalam madhab Imam Hanafi. Imam Hanafi itu mereka berpendapat bahwa i'tidal tidak wajib. Jadi Allahu Akbar rukuk langsung sujud, itu di dalam madhab Imam Hanafi, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Lagi, jadi rukuk Allah rukuk langsung Allah Akbar sujud. Jadi ini madhab Imam Hanafi. Jadi jangan dipraktekkan, nanti viral lagi terus ditangkap sama polisi.
Jadi ngeten lah Pak. Jadi kita oke lah jadi orang alim itu boleh. Jangan baca kitab buahnya itu boleh. Cuman kan negara kita tidak semua alim gitu loh Pak. Tidak semua itu alim, tidak semua orang itu paham kitab-kitab sampai khilaf-khilaf. Jadi jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kontroversi karena negara kita punya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 65 PNPS. Kita punya undang-undang penodaan agama. Kalau ada orang nggak setuju, kita bisa dianggap penodaan agama dan itu dilindungi oleh undang-undang. Supreme of the land kita melindungi itu semuanya. Maka kita jangan aneh-aneh. Oke, kita tahu, hanya sekedar tahu. Kalau jenengan pengen mengamalkan di kamar, tapi jangan sampai kemudian cari kontroversi yang akan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Jangan. Memang ada tanpa rukuk itu, tanpa i'tidal itu ada, tapi jangan dilakukan, jangan mengikuti pendapat, jangan kemudian dimadharkan atau diketok-ketokkan, jangan. Seperti itu di dalam kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yatahaqqaqulan nyakinaki sapa man bi'audin kalan bali ba'da ruku'in dalam sa'ulsi ruku' li bid'in maring awal bi ayyauda kelawan yang kembali sapa man lima maring perkara kang kana ono ali ngatasi maqablu dalam sadurunge ruku' apa ruku' iman ko iman hali ngadeg kana ono sapa man apa idan utawa lungguh walau syakalan senajan ragu-ragu sapa man fi ijmami ing dalam sempurnane ruku' ada bali ilaihi maring ruku' ghairul ma'mum saliyane ma'mum khauran khalif langsung wujuban hal wajib wa ilal alam ora batulat mongko batal apa salat iman wal makmum utai makmum iku yati bakal teko birokaatin yati wajib nekake birokaatin kelan sak rakaat ba'da salami imam ing dalem sawise salami imam. Di dalam kitab ini dikatakan rukuk itu apa sih Pak? I'tidal itu apa i'tidal? I'tidal itu kita kembali ke posisi sebelum kita melakukan rukuk, itu namanya i'tidal. Nah jenengan salate kanthi pinarak nggih jenengan i'tidalnya dengan duduk. Kalau jenengan salatnya sambil berdiri ya i'tidalnya sambil berdiri dengan intisab atau dengan tegak lurus seperti itu. Dikatakan di dalam kitab ini sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan setelah jenengan rukuk maka kembalilah berdiri tegak seperti engkau dalam keadaan yaitu habis takbiratul ihram. Ini dalil sahih tentang kita disyariatkan untuk melakukan yaitu rukuk walau fi naflin alal mu'tamad muqabiluhu yaqul wa misluhu fiha al julus baina sajadataini atahaqqaq ay al itidal syar'an bima dzukira amma lughatan fa wa al istiqamah wal mumasalah wa nahwihuma. Ya, secara lughat di dalam kitab i'anahnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan i'tidal itu adalah yaitu intisab dan memasalah, istiqomah wal memasalah, yaitu berdiri dengan tegak dan memang tidak doyong-doyong kira-kira itu. Dikatakan di dalam kitab ini wa yusanu ayyakula fi raf'ihi minar ruku'i sami Allahu liman hamidah. Disunnahkan bapak-bapak ketika kita itu melakukan i'tidal membaca sami Allahu liman hamidah seperti itu. Sebenarnya ini adalah ada beberapa pendapat yang paling lengkap itu sami Allahu liman hamidah kemudian membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini adalah dianjurkan ketika kita i'tidal membaca doa tersebut taqabbala minhu hamdahu wal jahru bihi lil imam wal mubalagha li annahu dzikrul intiqal. Di kitab ini dikatakan ketika kita melakukan i'tidal maka imam itu sunnahnya mengeraskan suara hatta yasma'a man khalfahu sehingga orang yang di belakangnya dengar.
Nah, termasuk mubalaghah niku orang yang berdiri di belakang imam biasanya yang dipilih suaranya keras untuk meneruskan imam agar orang yang paling jauh dari masjid itu tetap mendengar. Itu juga mengeraskan. Bagi makmum pelan-pelan saja, yang penting mendengar. Sami Allah. Jadi pelan-pelan tapi yang penting mendengar. Wa ayyakula ba'dan tisabin li'tidal kal kursi wal arsy, dikatakan ay ba'dahuma kal kursi wal arsy, dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya wahai Tuhanku, hanya untuk Engkaulah pujian semua langit dan bumi dan apa-apa yang Engkau inginkan setelah itu, yaitu kursi dan arsy. Wa mil'u birraf'i sifatun wa bin nasfi halun, dikatakan mil'u kalau dibaca dhammah itu maknanya adalah sifatnya kemuliaan Allah. Wa binasfi halun kalau dibaca mil al ardi rabbana lakal hamdu mil al samawati wa mil al ardi, itu maknanya adalah keadaan atau tingkahnya Allah Subhanahu wa taala. Ay malian bi taqdiri kaunihi jisman wa ayyazidan man marra. Disunahkan bagi kita bapak-bapak untuk menambahkan ketika kita melakukan i'tidal membaca ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdu ma mani'a laka ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fa'udal jaddi minkal jaddu. Niki diwaca. Niki nek cara masyaallah jenengan waca kabeh sikole. Diwaca sedaya Allahumma laka raka'tu. Niki diwaca sedaya. Habis wudu maos alam nasroh, maos duha, maos istighfar, maca niki jenengan cepet jadi wali, Pak. Cepet jadi wali. Cuman kadang-kadang kita ya tidak semangat, tidak sekusyuk yang lain ya. Maka para ulama zaman dulu kalau sholat lama, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad kalau sholat itu 100 rakaat. Duhanya sholat sunnah di waktu duha, bukan sholat duha ya. Sholat sunnah di waktu duha itu sampai 100 rakaat seperti itu. Kemudian ketika Imam Abi Yazid Al-Bustami sholat tahajudnya itu sampai 100 rakaat dan lain sebagainya. Karena apa? Karena mereka tahu keutamaan daripada ibadah. Wa sunnah kunutun bisubhim. Niki masalah kunut. Disunnahkan bagi kita ketika i'tidal niku Pak, niku melakukan kunut. Kalau imamnya enggak baca kunut bagaimana? Kalau imamnya enggak baca kunut karena itu adalah sedangkan makmum itu beritikad kunut itu sunnah. Imamnya madhabnya Hanafi, kunut niku mboten wajib, mboten sunnah. Sedangkan makmumnya itu madhab Imam Syafi'i. Karena kunut itu tempatnya itu adalah munasabah dengan gerakan sholat, jenengan tetap disunahkan kunut. Walau kunut niku napa sih Pak? Kunut niku yaitu ad-du'a wal istighfar. Kemudian misalnya jeneng sami Allahu liman hamidah. Imamnya kan enggak pakai kunut, langsung sujud. Jenengan tetap bisa kunut membaca Pak Allahumma arham wastaghfir. Allahumma arham wastaghfir. Allahumma ighfir lahu warhamhu, cukup. Jadi Allahumma do Allah ampuni. Kemudian Allahumma do Allah ampuni mereka dan rahmati mereka. Ini doa dan istighfar, cukup jenengan. Membaca kunut Allahumma ighfir lahu warhamhu, cukup seperti itu. Jadi tetap jenengan bisa tidak ketinggalan dengan imam. Artinya saya ingin mengatakan kunut itu tidak harus Allahumma dini. Yang penting jenengan itu membaca doa dan membaca minta rahmat itu sudah dianggap cukup walaupun tidak sangat sempurna seperti itu. Lah kunut itu yang tidak mensunahkan itu Imam Hanafi, tidak sunnah. Sedangkan imam yang lain tetap mensunahkan. Bedanya cuman madzhab Maliki itu juga mensunahkan kunut tapi sebelum rukuk. Kalau kita kan setelah rukuk ya. Ada yang mensunahkannya sebelum rukuk. Dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya di dalam kitab ini dikatakan ai fi tidali rakaatihi as-saniyati ba'da dzikri ratibi alal auja. Tapi kunutnya tuh dibaca setelah mau zikir lho Pak.
Jadi subhana rabbana lakal hamdu setelah selesai baru kunut sunnahnya. Wa huwa ila min syai'in ba'du sampai kalimat ila syai'in ba'du. Wa itidalu ukhra wa itidalu ukhrahu wicru nisfin akhirin min ramadhana littibain. Kemudian kunut itu tidak hanya disunahkan di dalam sholat subuh Bapak-bapak, tapi juga disunahkan tanggal 16 sampai tanggal 30 Ramadan ketika sholat witir. Wa yukrahu fin nisfil awal, dimakruhkan jenengan di tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan melakukan kunut itu hukumnya makruh. Tanggal 1 Ramadan sampai 15 Ramadan ketika sholat taraweh witir kok kunut maka makruh. Dikatakan kabaqiyatis sunnah seperti halnya sunnah-sunnah yang lain. Wa bisa iri maktubatin minal khamsi fi i'tidalir raka'atil akhirah walau masbukan qanata ma'imami linazilatin. Lah kalau ada bencana Pak, kalau ada bencana kita disunahkan di setiap sholat melakukan kunut. Di dalam kitab Raudhatut Thalibin atau di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab bahkan sholat apa itu namanya Idul Fitri. Jadi makanya kemarin ada yang melakukan sholat Idul Fitri buaya yang WA itu. Bagaimana kami pengen melakukan kunut, bagaimana saya kirimi ini dalilnya dari kitab ini hukumnya tetap disunahkan walaupun di dalam sholat yaitu Idul Fitri atau sholat Idul Adha mereka kunut. Kenapa? Ada virus corona ini seperti itu. Jadi sampai sekarang kok panjenengan itu pengen melakukan kunut boleh karena ada bencana walaupun bencana tersebut itu tidak di tempat panjenengan. Jadi kalau bencana tersebut itu tidak di tempat panjenengan tetap disunahkan melakukan kunut. Bencananya di mana? Salah di negara lain. Ya tetap disunahkan kunut nazilah. Ya, kunut nazilah seperti itu. Dikatakan di dalam kitab ini walau wahidan ta'adda naf'uh ka asral alam aw syuja' wa dzalika litibain sawun fiha al khauf walau min aduwi muslim. Termasuk ada musuh jenengan, wah ya Allah saya takut ini ada musuh mau datang. Ya jenengan kunut itu dianjurkan atau hukumnya disunnahkan seperti itu ketika ada musuh. Tamtsilul minhajul qayyim. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Minhajul Qayyim. Qawim. Nazalat fil mu'mini aw ba'duhum walaupun yang kena itu cuma satu orang tok. Tetangga jenengan itu kena musibah jenengan kunut mboten napa wal qahti termasuk rupek. Jadi kunut itu diperbolehkan ketika kita rupek. Jenengan wah awak kok rapi nak blas ya Allah, rapi nak kabeh. Lah niki jenengan sunah kunut di semua salat. Salat wal waba enten bencana wabah penyakit jenengan disunahkan kunut. Kalau di Masjid Agung kunut mboten? 5 rakaat mboten kunut, 5 waktu mboten kunut. Ya, mboten napa-napa. Maksudnya kalau misalnya 5 waktu pengen kunut mboten napa-napa, nak mboten nggih mboten napa. Kalau enggak salah Masjid As-Saqqah pasti kunut nggih kalau enggak salah. Ketika sholat Jumat tetap kunut seperti itu. Ya mboten napa-napa. Wa kharaja bil maktubah an-naflu wal idan wal mandurah. Dikatakan kunut ini tidak disunahkan kalau tidak ada sebab. Ketika sholat sunnah termasuk sholat id kalau tidak ada sebab tidak disunahkan termasuk sholat yang dinadarkan. Fala yusannu fihima rafi'an yadaihi hadba mangkibaihi walau halas sanai. Ngangkate tangan niku Pak, ngangkate tangan niku mboten sak menten tapi hadba mangkibe. Hadba mangkibe niki sak menten. Apa jenenge sejajar dengan pundak gitu loh. Jadi ngangkatnya sejajar dengan pundak, enggak terlalu tinggi begini. Waduh. Wah, ini karena ada azan tidak disunahkan walau halal asana kasairil ayati litiba wa haythu ta'li taswil syai'in katab ibadat anhu fi baqiyati umri ja'lu badri kafaihi ila sama. Dikatakan ketika kita sholat awli raf'i balain termasuk kita itu tidak disunahkan untuk disunahkan untuk mengangkat itu di dalam semua doa li raf'i balain wa kafi ja'ala dhuhrihima ilaihima.
Kalau misalnya jenengan berdoa, Pak, kok ternyata doanya itu isinya bala, misalnya ketika kunut Allahumma hdina fi man hadait, terus Allah, terus jenengan pengen berdoa Allahumma dfa'annal ghala wal itu diwalik tangannya, diwalik. Ini diperintahkan oleh yaitu para ulama atau di dalam kitab ini berdasarkan hadis dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika jadi khatib Allahumma dfa'an, itu dibalik tangannya, dibalik sebagaimana dikatakan di dalam kitab Fathul Mu'in, wa yukrahu ar-raf'u li khatib hal du'a. Dimakruhkan niki khatib niki, dimakruhkan bagi khatib dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Khatib niku mboten usah ngangkat tangan, cukup membaca doa saja, paham nggih? Atau megang tongkat saja itu disunahkan. Apa namanya? Tidak usah disunahkan, tidak usah mengangkat tangan. Makruh, tidak batal, tapi makruh. Nahwi doa kunut itu apa sih? Ya contohnya doa kunut itu Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih, yang jenengan sering baca itu. Dikatakan dimakruhkan bagi imam untuk membaca doa itu dengan dhamir ni, makruh hukumnya. Artinya tidak dianjurkan kita berdoa untuk diri kita sendiri. Ya berdoa itu untuk seluruh muslimin muslimat. Bagaimana? Allahumma hdina fi man hadait wa afina, baik di dalam salat maupun di luar salat. Aimahum indarija min silki wa barakali fi ma ataita wa qini syarra ma qadait fa innaka. Ditambahi mboten apa-apa Pak. Ketika sampai fa innaka taqdi wala yudait wa inna fa innaka taqdi, imamnya disunahkan untuk memelankan bacaan. Nah ketika imamnya bacaannya pelan, makmum disunahkan membaca fa innaka taqdi wa la yuqdu alait wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus imamnya banter melih sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Jadi ketika fa innaka taqdi wa la yudalit fa innaka, itu di fa innaka masih keras tapi setelah itu terus diem. Bukan diem, maksudnya bacanya pelan-pelan dan makmum juga ikut membaca. Ya ini dianjurkan begitu. Wa ala alihi wa la tusannu lawaluhu wa yazidu fihi man marra kunuta Umar alladzi kana yaqnutu bihi bisubhi wa huwa Allah. Ditambahi pripun sae Sayyidina Umar bin Khattab niku nambahi kunute kalih donga Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, ditambahi sampai wa ilaika nas'a wa nahfid ai nusarri nadju rahmataka wa nakhsha adabaka. Di dalam doa Sayyidina Umar ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mendapatkan yaitu adab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu dulu pertemuan pada pagi hari ini. Semoga pertemuan pada pagi hari ini menjadi sebab kita kelak dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah walikuli niatin sholihah ala ma nawasalafuna sholih. Allahumma shfi. Semoga siapapun di antara saudara kita, siapapun di antara tetangga-tetangga kita, keluarga kita yang terkena penyakit corona atau penyakit yang lain segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu di sini dan kelak kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholih ala ma nawasalafuna sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi kainun, ya man huwa fi 'ilmihi muhitun, ya man huwa fi 'azzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi ataihi katsirun.
اللهم أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وتنفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها علوم لدني وتكرمنا بها بالسعادة والكرامة مع ذريتنا وتكثر بها أموالنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأضيافنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمتت وأحييت إلى يوم الشر في الخلق أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Titipan doa Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.